Tuhan, Kaulah yang layak menerima segala pujian kami Tuhan Yesus. Kaulah yang layak menerima segala penyembahan kami, pengagungan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kaulah yang termulia Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang boleh Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh ada di tempat ini bersama-sama berkumpul sebagai satu komunitas, sebagai satu keluarga, satu gereja Tuhan. Kami boleh bersama-sama ada di tempat ini merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Untuk kasih setia-Mu bagi setiap kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya. Oh, Kaulah yang layak Tuhan. Kaulah yang layak Yesus. Layak disembah. Oh, Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya. Oh, mari semuanya kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyembah, memuji Tuhan. Lebih sungguh lagi sembah Dia. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Haleluya. Kami merasakan Kau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan, di gereja ini, di tempat ini Tuhan. Penuhi setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Hanya Kau yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Kami mau letakkan semua mahkota dunia kami Tuhan. Keinginan kami akan kami berikan kepada Engkau Tuhan. Kami mau letakkan Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang layak ditinggikan dan dipuji Tuhan. Oh Jesus. Manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terus. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak,
disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau layak Tuhan, layak disembah. Oh Jesus, katakan Kau dekat dengan semua. Kau memanggil, betapa besar Tuhan, betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari lebih sungguh katakan Kau yang layak. Disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari katakan Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari lebih sungguh katakan Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari brother sister semua katakan Kau yang layak. Oh Jesus. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari lebih sungguh. Kau yang layak. Yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak disembah. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Oh Jesus, Kaulah yang layak Tuhan, Kaulah yang layak.
glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day. Let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, yeah. You are worthy of it all. Oh, Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Oh Jesus, you are worthy of it all. You are worthy, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Jesus, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all, Jesus. You are my God. You are worthy. You deserve to you are things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Oh, You are worthy of it all. Jesus, for from you are all things, and to you are all things.
You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. You are all things. Say, you deserve the glory. Oh, you are worthy, Jesus. Kaulah yang layak Tuhan. Kaulah yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami mau lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi kenal Tuhan kami. Karena kami tahu Tuhan, waktu kami tambah dekat sama Tuhan, tambah kenal sama Tuhan kami, ada rasa kagum, rasa hormat yang akan timbul dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang dahsyat, yang besar, sekaligus Tuhan yang dekat dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani, untuk Ricky, Siska, Fania, Edwin, Daniel, Engkau berkati mereka makin dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengar isi hati Tuhan, Engkau urapi kami semua, buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Untuk hamba-Mu Engkau mampukan layakkan, kuasai bibir lidahnya, kuasai hidupnya, sehingga yang disampaikannya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, silakan duduk. Saudara-saudara semua, senang sekali bisa lihat saudara-saudara semua. Shalom, boleh lambaikan tangan. Yes, semuanya baik, semua sehat, senyum kanan. Kita masuk dalam firman Tuhan. Hari ini saya menyampaikan sesuatu yang sederhana aja. Saya percaya kata-kata ini nggak asing buat kita semua. Show me your friends and I will tell you your future. Betul ya? Nggak asing ya? Jadi show me your friends and I will tell you your future. Ini sebuah statement yang syarat dengan arti ya. Bisa dijabarkan dengan panjang, luas, lebar, dan dalam. Tapi intinya gini, orang-orang yang menyampaikan ini ada beberapa ahli, sampai kalau saudara sempat Google itu yang ngomong topik ini banyak banget. Jadi saya nggak bisa taruh namanya siapa, karena yang ngomong banyak banget. Jadi intinya gini, kalau ahli-ahli ini melihat siapa teman kita, mereka bilang, I will tell you your future. Kenapa? Karena ternyata memang dengan siapa kita bergaul akan sangat menentukan masa depan kita. Saya ulang sekali lagi ya, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita suka hang out, itu sangat mempengaruhi masa depan kita. Nah, next kita bisa ngelihat bahwa yang disebut friends itu siapa sih? Yang disebut friends setidaknya 4. Nomor 1 pasangan hidup, nomor 2 teman, nomor 3 rekan kerja, nomor 4 community. Oleh karena itu kita mesti hati-hati banget untuk menentukan, karena kita ini dikasih kebebasan sama Tuhan kan, menentukan dengan siapa kita berpasangan, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bekerja bersama, dan dengan siapa kita berkomunitas. Itu sangat menentukan masa depan kita. Nomor 1, sesuatu yang paling personal, pasangan hidup. John Maxwell mengatakan
everybody influence everybody. Semua orang mempengaruhi semua orang. Jadi kita nggak bisa menutup mata, nggak bisa menutup diri bahwa semua orang bisa mempengaruhi kita. Semua orang. Contoh, orang-orang yang kita suka bergaul dengan dia, happy gitu ya, tanpa kita sadari maupun dengan kita sadari, waktu kita suka dengan apa yang dia lakukan, kita bisa ngikutin yang dia lakukan. Sebaliknya, kalau ada orang yang tidak kita suka, jangan dipikir, dia gak bakal pengaruhin gua. Jangan salah, orang yang kita pikir tidak mempengaruhi kita, ternyata tanpa kita sadari bisa mempengaruhi kita. Walaupun kita bilang, enggak mungkin, aku gak suka sama dia. Nah, kata-kata enggak suka itu kan sebuah feeling yang kita terpengaruh dengan dia. Orang tadinya baik-baik aja, tapi waktu kita ngelihat toxic people, kita jadi bete. Berarti kita sudah terpengaruh dong. Yang mengerti kata Yesus. Makanya hati-hati banget nomor 1 untuk menentukan siapa yang jadi pasangan hidup kita. Kalau kita berpasangan dengan orang yang baik, akan mengangkat kita, mendorong kita to be a better person. Tapi kalau kita punya pasangan orang-orang yang tidak baik, bahkan orang-orang yang suka melakukan hal yang tidak baik, bahkan hal-hal yang tidak kudus, kita bisa terpengaruh untuk melakukan hal itu. Mungkin awalnya baru mentoleransi, tapi lama-lama akan ikut ambil bagian. Nah, nomor 1 yang paling personal, spouse, pasangan hidup. Makanya hati-hati banget deh pilih pasangan hidup. Hati-hati. Di sini kan banyak yang masih jomblo kan. Kalau masih jomblo bersyukurlah, nikmatilah kejombloanmu. Tapi yang sudah mulai kenal PDKT, hati-hati nih, beneran. Apalagi yang sudah mulai serius, apalagi yang sudah menikah. Nomor 2, friends. Friends mungkin lebih ke fun ya. Main game bareng, atau hangout bareng. Itu juga kita mesti hati-hati. Mungkin jangan dipikir, dia cuma teman main kok. Nothing serious about him atau nothing serious about her. Saya ingat ada sebuah quote dalam bahasa Ibrani. Tunggu, saya jadi ingat-ingat dulu. Weting trisno jalaran soko kulino, bahasa Ibrani kan? Weting trisno jalaran soko kulino. Ada yang tahu artinya? Iya, tante tahu ya. Orang bisa suka gara-gara sering bergaul. Orang bisa jatuh hati, jatuh cinta gara-gara sering bergaul. Awalnya cuma main bareng, awalnya cuma ketawa-ketawa bareng. Lama-lamanya perasaannya bisa tertambat. Gitu kan? Makanya hati-hati. Awalnya cuma main bareng, tapi kita tidak tahu how big influence dia terhadap hidup kita. Hati-hati loh. Next, colleague, rekan kerja. Nah, kalau tadi nomor 2 itu lebih ke fun, nomor 3 lebih serius. Rekan kerja kita yang walaupun mungkin kita nggak ada feeling sama dia, tapi bagaimana kita melihat dia bekerja, itu akan mempengaruhi hidup kita. Percaya tidak percaya, setuju tidak setuju, coba saudara menganalisa, mempengaruhi. Kalau kita punya bos yang zaman sekarang atau hari-hari ini lagi viral kata-kata itu ya, satset gitu ya. Kalau kita punya bos yang satset, tanpa kita sadari itu akan masuk dalam hidup kita akan mulai berubah untuk jadi lebih satset. Betul ya? Tapi kalau kita punya bos yang very tolerate, santai, kita jadi sit back and relax, tenang aja bos gue santai, bos gue baik banget. Termasuk rekan kerja. Kalau rekan kerja kita ngapain, kita manusia itu punya kecenderungan mengikuti apa yang dia lihat, mengikuti apa yang dia perhatikan. Dan yang terakhir lebih plural, community. Jadi kalau kita tertanam di mana, itu bisa mempengaruhi hidup kita. Jadi hati-hati kita memilih komunitas.
Saya bagi 4 itu aja. Next, bicara tentang, saya mau ajak kita perhatiin lingkaran kita. Perhatiin lingkaran kita. 10 most frequent people in one month. Siapa sih 10 orang yang paling punya frekuensi tertinggi dalam hidup kita? 10 orang. Saya ajak saudara bayangin. Tadi kan saya udah jelasin ada 4. Spouse, friend, colleague, terus community. Saya ajak kita berpikir, 10 orang yang paling kita hubungi, atau yang paling mingle-mingle sama kita, atau yang paling sering ngobrol sama kita. 10 orang dalam sebulan. Nah, kita hidup di zaman yang canggih ini sebetulnya saudara-saudara gampang, mikir 10 orang itu gampang. Kita buka aja WA kita, siapa yang kita paling sering ngobrol selama 1 bulan ini. Di WA, di email, atau telegram, atau line, atau whatever. Siapa yang selama 1 bulan ini secara intens kita berkali-kali communicate sama dia? 10 orang aja. Nah, itu yang mesti kita perhatikan. Mungkin ada yang ngomong, Pastor, kagak ada 10 orang. Oke lah, mungkin ada yang introvert gitu ya, jadi enggak 10 orang. Saya turunin jadi 5. Masa enggak ada 5? Nah, kalau saudara sudah ketemu 5 atau 10, itulah your inner circle. Itulah orang-orang yang bisa mempengaruhi saudara. Karena intens banget selama sebulan ini. Kan 5 orang atau 10 orang itu bisa pacar, bisa teman, bisa sahabat, siapapun. Buat yang menikah ya pasti top of the line-nya pasangan kita dong, buat yang menikah ya. Kalau buat yang udah menikah tapi nomor 1-nya bukan pasangan, nah itu mencurigakan. Nah, kalau sudah menikah ya nomor 1-nya pasti pasangannya, top of the line-nya. Istri, anak, siapa lagi? Nah itu kita mesti hati-hati. Siapa lagi selain istri, anak, atau suami, anak, siapa lagi? Teman main, atau teman kerja, atau teman pelayanan, bagus banget. Atau siapalah, I don't know. Saya sudah pikir selama 1 bulan ini, the top 5, the most frequent people in your life. Nah, saudara harus hati-hati, karena orang-orang tadi, inner circle saudara itu punya kuasa mempengaruhi 3 hal ini. Saudara boleh percaya, boleh tidak, setuju atau tidak, but it's happen. Orang yang ada dalam inner circle saudara itu mempengaruhi 5 hal ini. Nomor 1, habit, kebiasaan. Misalnya saudara yang lagi kerja di kantor atau apapun, yang lagi sekolah, kuliah, apapun, habit. Jangan pernah pikir, nggak mungkin, aku nggak ada apa-apa sama dia, nggak ada feeling, nggak ada apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Tapi orang-orang itu ingat, habis kerja sebelum pulang misalnya, dia ngomong, daripada macet, kita nongkrong dulu yuk, kita ngobrol dulu yuk, kita ngafe dulu yuk. Nah, mungkin pertama kita bilang, nggak usah lah, mau cepat pulang. Tapi waktu dia ngajak berkali-kali, terus kita mikir, nggak ada salahnya juga ya, daripada gue macet-macet di jalan, oke lah, kita ngafe. Nah, di situ habit kita sudah mulai berubah. Yang sudah katakan yes. Termasuk makan siang. Orang-orang yang tidak punya keinginan lebih gampang dipengaruhi. Makan apa? Nggak tahu ya, gue mau makan apa. Terus temennya ngajak, yuk makan nasi padang aja. I think that's a good idea. Makan nasi padang. Nah, circle-nya mempengaruhi habitnya. Besoknya dia lagi yang ngomong,
kemarin gue udah makan kita udah makan nasi padang, yuk hari ini kita makan gado-gado, biar balance gitu. Oke, ikut lagi makan gado-gado. Terus besoknya lagi, kemarin udah nasi padang, sekarang udah gado-gado, hari ini kita makan bakmi deh. Oke. Tanpa kita disadari kita ikut. 3 hari, 4 hari, 1 minggu. Minggu kedua, tanpa kita sadari, kita menunggu instruksi dia untuk ngajak kita makan. Sadar nggak? Sadar loh, nggak disadari. Kita udah nggak ada ide mau makan apa. Udahlah gue ikut dia aja deh. Terserah dia mau ngajak kemanapun, gue ikut. Tanpa disadari. Itu habit makan doang loh. Habit tuh macem-macem, nggak cuma makan. Nah, people bisa dikenali dari habitnya. Gampang, sangat gampang. Makanya orang-orang yang hebat itu, saya bukan psikolog, saya bukan konselor, tapi psikolog-psikolog hebat di dunia termasuk di Indonesia, mereka berani ngomong, let me see your habit and I will show you your future. Nah ini kan gak cuma teman, habit. Karena habit atau kebiasaan itu sesuatu yang kita ulang-ulang terus, sometimes kita sadar, sometimes kita nggak sadar, dan itu akan membentuk masa depan kita. Saudara percaya nggak habit itu tanpa kita sadari? Saudara perhatiin, saudara pakai celana mikir nggak? Kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Nggak pernah mikir loh. Itu hal yang sudah tidak pernah kita pikir. Tapi kita habit lakukan. Oke lah ganti celana, kayaknya celana gimana banget. Sikat gigi, saudara gosok gigi kan tiap hari? Mudah-mudahan ya. Saudara pernah mikir nggak sebelah kiri dulu atau sebelah kanan dulu? Nah, saya ngomong gini baru mikir kan ya? Iya tadi pakai celana kanan dulu, kiri dulu. Sikat gigi kiri dulu, kanan. Itu habit. Nah habit terjadi saking berulang-ulang nggak sadar, demikian juga habit yang baru bisa terjadi tanpa kita sadari. Makanya hati-hati loh, the most frequent people yang kita bergaul itu akan mengubah habit kita tanpa kita sadari. Oh kamu kok sekarang rajin ya ke gereja, oh hebat, bagus. Kenapa? Karena ada yang mempengaruhi. Bener gak? Tapi sangat disayangkan, unfortunately, very unfortunately, ada orang yang jadi tidak rajin ke gereja karena orang lain. Itu ngomong habit bisa panjang lebar dijelasin, tapi yang kedua the way of thinking, cara berpikir kita. Sama. Kok bisa ya? Iya. Oh, tadi saya tambahin satu hal. Tadi kan saya bilang the most frequent people, 10 most frequent people yang kita temui. Tapi saya mau tambahin, bukan cuman manusia secara ragawi, tapi ternyata yang bisa mempengaruhi kita adalah sosial media apa yang sering kita baca. Secara intens, yang sering kita baca, yang kita follow, yang selalu kita perhatiin. Ternyata itu mempengaruhi loh, tanpa kita sadari. Mempengaruhi cara kita berpikir. Misalnya saudara pro dengan salah satu tokoh politik. Tapi waktu saudara pro, dan ada beberapa orang yang nggak maksa ya. Karena sesuatu yang maksa biasanya kita timbul tembok, ada pagar. Tapi kalau nggak maksa, ngobrol santai, tadinya kita pro dengan salah satu tokoh politik ini, tapi karena ada beberapa teman kita yang ngobrol dengan santai, ngasih masukan, terus kita bisa mikir, oh iya, oh gitu ya dia. Mulai berpikir, cara berpikir kita mulai berubah. Ada yang pernah ngalamin gitu? Atau sebaliknya, orang yang kita tidak kenal, tapi ada teman-teman kita yang ngomong, pilih dia nih, gue pilih dia, karena dia gini.
Oh iya, jadi suka. Dan itu spektrumnya luas. Dari yang gak kenal bisa suka atau tidak suka. Dari yang suka bisa jadi tidak suka. Dari yang tidak suka bisa jadi suka. Hanya karena dengan siapa kita bergaul. Lambat tapi pasti kita mulai terpengaruh. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Kenapa? Karena the way of thinking kita udah mulai berubah. Gak sadar. Demikian juga emosi atau feeling kita. Tadi sudah sempat saya ngomong, yang tadinya gak suka jadi suka. Yang tadinya suka jadi gak suka. Atau sebaliknya. Ada beberapa tokoh politik yang saya gak pernah ketemu, gak pernah kenal. Buru-buru kenal, ketemu aja kagak pernah. Tapi kok bisa ya ngomong, oh gue suka sama dia. Oh gue gak suka sama dia. Kenapa? Karena lingkungan kita jelek-jelekin dia terus. Atau sosial media yang kita baca jelek-jelekin dia terus. Kita jadi gak suka sama dia. Jadi saya gak usah sebut nama ya. Umumnya orang Kristen punya preference tokoh politik. Kenapa? Ya karena di gereja, kadang-kadang ada gereja yang kebablasan. Sampai dijadiin bahan khotbah. Hopefully saya gak pernah kebablasan gitu. People who surround you are one of the most important things in your life. Orang-orang yang surround apa ya? Mengelilingi kita. Itu adalah salah satu hal yang terpenting dalam hidup. Jadi dengan siapa kita dikelilingi, mesti hati-hati loh. Karena mereka adalah orang-orang yang akan membentuk, tadi apa? Habit, membentuk thinking kita, dan membentuk feeling kita. Makanya hati-hati, super duper hati-hati. Ada orang-orang yang akan menghalangi karir kita, ada orang-orang yang akan mendorong karir kita. Hati-hati, super hati-hati. Ada orang-orang yang sangat apatis, ngomong, dia begini. Tanpa kita sadari kita jadi punya sikap apatis yang sama. Jadi beneran loh, hati-hati, super duper hati-hati. Ayat yang terkenal dalam firman Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 33, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah tadi kalau di slide sebelumnya ada 3 hal, friends itu akan mengubah habit kita, mengubah atau membentuk thinking kita, feeling kita. Slide berikutnya saya tambahin 1. Ternyata dengan siapa kita bergaul akan membentuk our spiritual life. So beneran loh, pesan firman Tuhan hari ini sebetulnya simple banget, yaitu adalah hati-hati dengan siapa kita bergaul. Tadi sudah saya breakdown selama 1 bulan, siapa sih kita dekatnya sama siapa? Kita makan siangnya sama siapa? Ngafenya sama siapa? Ngobrolnya sama siapa? Kita kerja barengnya sama siapa? Itu semua mempengaruhi. Saudara sadar, saudara gak sadar, mempengaruhi, beneran mempengaruhi. Beneran mempengaruhi. Dan saya berani khotbah ini karena saya juga ngalamin. Sambil siap khotbah ini saya mikir, siapa ya orang-orang yang mempengaruhi saya? Kalau saya sebut nama-namanya pasti Pastor Lena tahu. Karena memang sering banget saya telepon-teleponan, WA-WAan, ngopi, makan sama orang-orang itu. Dan apapun yang mereka katakan mempengaruhi habit saya, mempengaruhi pemikiran-pemikiran saya, mempengaruhi feeling saya, dan harus diakui mempengaruhi my spiritual life. Nah sekarang pengaruhnya kan ada 2, pengaruh yang baik atau tidak baik, gitu kan? Makanya hati-hati. Nah saya mau tutup dengan, ini udah pernah saya sampaikan beberapa puluh tahun yang lalu, kesannya udah tua banget gitu ya. Jadi saudara yang baru belum pernah dengar, tapi yang dulu mungkin udah pernah dengar.
Saya mau tutup dengan cerita Abraham dan Lot. Saya mau ajak kita melihat Kejadian 12. Abraham dipanggil oleh Allah. Ini sebuah time frame ya, saya ajak kita ngelihat sebuah time frame. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 cerita tentang Abraham dipanggil oleh Allah atau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Abraham dipanggil oleh Tuhan dan diberi janji. Betul ya? Abraham dipanggil Tuhan, diberi janji. Nah, kita sebagai manusia, Tuhan sudah punya grand design dalam hidup kita. Dan grand design Tuhan keren. Keren, beneran keren. Jadi Abraham dipanggil Tuhan dengan sebuah panggilan yang dahsyat, menjadi bapa segala bangsa, menjadi berkat. Nah, ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Yang dipanggil Tuhan siapa? Abraham. Lot dipanggil gak? Tidak. Tapi Lot pinter, dia ikut Abraham. Kenapa saya ngomong pinter? Nanti kita akan lihat ceritanya. Lot ikut bersama-sama Abraham. Kejadian 13 ayat 2, jadi saudara bisa baca ini, Kejadian 12, 13 dan seterusnya, saya ambil ayat-ayat yang dengan strongest message aja. Kejadian 13 ayat 2, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Kenapa Abram bisa sangat kaya? Kenapa? Karena Allah berkati Abram. Susah bener nyari jawabannya. Udah jelas telak-telak kan di situ. Abram menjadi sangat kaya karena Allah memberkati Abram. Jadi orang yang taat sama panggilan Tuhan, Tuhan panggil dia taat, Tuhan tidak pernah biarkan. Pasti Tuhan juga berkati. Ya mengerti kan? Yes. Jadi kalau kita taat aja sama panggilan Tuhan, pasti diberkati lah. Menariknya, ayat 5, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram. Ingat, Lot dipanggil Tuhan enggak? Tidak, tapi waktu dia nempel sama orang yang dipanggil Tuhan, dia ikut diberkati loh. Dia ikut diberkati. Nah sampai sini saya mau ajak kita mikir. Kalaupun kita dalam posisi Abram, nurut aja sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti pelihara kita. Bukan cuma pelihara, diberkati, berlimpah-limpah. Tapi mungkin ada yang bilang, Pastor, saya nggak tahu pernah dipanggil Tuhan apa enggak. Oke lah, saya tidak bilang saudara Lot enggak. Tapi misalnya kita Lot. Kalau misalnya kita Lot, ya tempel aja orang yang dipanggil Tuhan. Sederhana kan cara berpikirnya kan? Siapa sih orang yang dipanggil Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang hidupnya makin hari makin naik terus. 2 minggu lalu kita udah belajar the fullest life. Siapa yang hidupnya makin full, udah penuh, bukannya selesai di situ, tapi kapasitasnya makin Tuhan tambahkan. Siapa sih? Ya udah kita tempel aja. Kenapa? Karena faktanya Lot yang tidak dipanggil Tuhan waktu ikut Abraham, dia mencicipi. Mencicipinya bukan cuman sekecap 2 kecap. Di sini kata apa?
mempunyai domba, lembu, dan kemah. Diberkati juga. Sampai sini mengerti semuanya? Tapi unfortunately something bad happen. Ribut, Lot memilih berpisah dari Abram. Saudara tahu ceritanya tadi? Ada satu tokoh namanya Abram dipanggil Tuhan, karena dia taat, Tuhan memberkati Abram berlimpah, limpah. Ada tokoh lain yang tidak jelas dipanggil atau tidak, tapi karena dia ikut aja deh. I'm coming with you. Oke ya. Terus kita tahu ceritanya karena dia ikut Uncle Bram, dia menikmati berkat Tuhan juga. Tapi tadi saya ngomong apa? Something bad happen. Waktu dia meninggalkan Abram, saudara bisa lihat ceritanya di Kejadian 13-14. Waktu dia meninggalkan Abram, ingat yang dipanggil Tuhan siapa? Abraham, bukan Lot. Tapi waktu dia ikut Abraham, dia ikut diberkati, dia ikut enak hidupnya. Tapi waktu dia meninggalkan Abraham, saudara bisa lihat ceritanya, dia diculik sama raja-raja, menjadi budak, dibebaskan sama Abraham. Terus akhirnya kita tahu ceritanya, dia tinggal di Sodom dan Gomora, hidup dikelilingi oleh orang dosa, dan akhirnya ending dari life story-nya jelek banget. Bener gak? Bener gak? Kita semua familiar kan dengan cerita Lot? Ending dari life story-nya jelek banget. Dia tidak dipanggil Tuhan, tapi waktu dia deket sama orang yang dipanggil Tuhan, menikmati dia. Tapi sayangnya dia meninggalkan the man of God. Waktu dia meninggalkan the man of God, hidupnya suffer. Kenapa? Ya sudah, covenant-nya sudah lepas. Nah, tapi kita mau ngeliat cerita Abraham. Waktu Lot meninggalkan dia, tadi waktu Tuhan panggil Abraham, Tuhan memberikan janji kan ya, janji yang spektakuler, janji yang dahsyat banget. Janjinya sudah digenapi belum? Belum 100%. Memang dia sudah diberkati, tapi janji menjadi bapa dari banyak bangsa. Janji diberkati berlimpah-limpah, itu belum digenapi. Tapi lihat, waktu Lot meninggalkan dia, saya ajak kita semua bayangin deh, tadinya Lotnya ngekor terus, ngikut terus. Tapi waktu Lot sudah lepas dari dia, bus. Kita lihat di sini, waktu Lot berpisah daripada Abram, di situ dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ayat berikutnya, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga ia seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Kita lompat Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadamu, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nih ya, tadi saya udah ngajak kita membayangkan diri melihat Lot. Lot tidak dipanggil Tuhan, tapi waktu dia nempel sama man of God, sama Uncle Bram, dia menikmati berkat Tuhan. Dia menikmati berkat Tuhan. Tapi waktu dia sudah lepas dari Uncle Bram, hidupnya suffer. Sampai matinya dia suffer. Sampai sejarah mencatat hal yang tidak baik terjadi dalam hidupnya. Tapi beda banget sama Abram. Abram yang dipanggil Tuhan dengan janji yang spektakuler. Janji Tuhan besar.
Tapi waktu Lot masih bersama dengan dia, janji Tuhan belum fullest digenapi. Kenapa belum fullest digenapi? Karena Tuhan tahu, kalau gua memberkati Abraham sesuai dengan porsinya, orang yang tidak berkepentingan pasti kecipratan. Nangkep gak saudara? Padahal waktu Tuhan memberkati, walaupun Tuhan berkata kamu akan jadi berkat buat banyak orang, tapi berkat yang Tuhan sediakan buat Abraham itu sifatnya eksklusif, for Abraham only dan keturunannya. Saya harap saudara nangkep. Jadi waktu masih ada Lot, berkat Tuhan belum fullest, belum mentok, belum optimal. Tapi waktu Lot meninggalkan Abraham, di saat itu juga, bener kan ayatnya ngomong gitu kan? Di saat Lot meninggalkan Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham, lihat, pandanglah sekelilingmu. Kenapa? Karena semua yang kamu lihat akan kuberikan padamu. Itu janji yang dahsyat banget ya. Saya berharap loh Tuhan janji gitu sama saya. Kalau Tuhan janji gitu sama saya, Nathan, semua yang kau lihat akan kuberikan. Saya akan ngelihat banyak hal. Waduh, tinggal hitung aja nih, gue lihat ini, tinggal dikasih sama Tuhan. Itu kan janji yang powerful. Kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Waktu ada orang yang tidak tepat meninggalkan Abraham. Jadi saya ngebayangin gini, selama Lot masih nempel sama Abraham, sesuatu yang fullest belum Tuhan berikan kepada Abraham. Halo, nangkap gak? Nangkap gak? Jadi sekali lagi kesimpulannya, hati-hati dengan siapa kita bergaul. Karena waktu Tuhan sudah memberikan yang besar, menjanjikan yang besar, tapi Tuhan lihat, selama temen lu masih salah, yang besar itu tidak akan diberikan. Halo? Nangkap? Dan faktanya terjadi. Waktu Lot meninggalkan Abraham, yang dahsyat, yang besar, bukan cuma zaman hidup Abraham, sampai hari ini nama Abraham tetap dikenang. Bukan cuma oleh satu suku, seluruh muka bumi ngomongin Abraham. Agama Kristen kenal tokoh Abraham. Orang Yahudi kenal tokoh Abraham. Orang Islam kenal tokoh Abraham. Dahsyat kan? Berapa miliar jiwa di muka bumi ini di tahun 2022 ini pernah dengar nama Abraham. Bener kan? Berarti janji Tuhan digenapi kan? Engkau dan keturunanmu akan diberkati. Jadi waktu saya berkali-kali baca cerita ini, saya menempatkan diri gini. Ini kan pikiran sederhana aja gitu ya, pikiran sederhana aja. Kalau kita jadi Lot, tempellah Abraham. Nangkap gak? Nangkap gak? Karena Tuhan gak ngasih purpose of life dalam hidup Lot. Gak ada kan? Makanya kalau kita jadi Lot, tempel aja Abraham. Kenapa? Selama dekat Abraham kita diberkati. Bukan kita yang diberkati, karena Tuhan memberkati Abraham, kita jadi kecipratan, dapat bagiannya. Udahlah ikutin aja Abraham, ikutin aja. Kalau kita Lot. Tapi saya percaya kita bukan Lot, kita keturunan Abraham. Nah kalau kita sadar kita keturunan Abraham, jangan sampai kita bawa penumpang yang salah. Sorry ya sampai kata-kata itu ya. Kita bawa penumpang yang salah. Karena waktu kita bawa penumpang yang salah, itu akan menghalangi Tuhan mengenapi janji-janjinya.
Saya harap saudara sungguh-sungguh berpikir, sungguh-sungguh nyantol. Mungkin ada yang lagi deket-deket sama cowok atau cewek, hati-hati. Jangan sampai waktu salah menikah dengan orang itu, purpose of life tidak jadi dalam hidup kita. Dan saya memperhatikan banyak orang yang waktu single hidupnya keren banget. Bahkan dia punya masa depan yang keren banget. Saya bisa ngomong his future atau her future very bright. Tapi sayang dia menikah dengan orang yang tidak tepat, yang salah. Setelah menikah, suffer hidupnya. Oke lah, mungkin suffer, enggak semua orang suffer. Tapi saya ganti, mediocre, biasa-biasa aja. Padahal apa? Waktu single, dia punya kapasitas untuk menjadi excellent, punya kapasitas untuk jadi keren. Tapi sayang banget dia menikah dengan orang yang salah. So saudara masih jomblo, masih punya kesempatan untuk tengok kanan kiri. Pasangan gue yang mana, udah bener belum ya? Tapi saudara yang sudah menikah, ya sudahlah, hiduplah dengan pilihan saudara. Ya dong, masa yang udah menikah saya suruh pilih-pilih lagi, kan salah dong saya. Ya, demikian juga partner bisnis. Kalau kita salah pilih partner bisnis, tadinya Tuhan mau memberkati bisnis kita. Tapi Tuhan tidak jadi memberkati. Kenapa? Karena kita pakai partner bisnis yang salah. Kalau saudara pikir, masa sih? Loh, cerita Abraham dan Lot kan gitu. Iya enggak? Waktu Lot berpisah, baru di situ Abraham diberkati Tuhan. Lebih lagi, dahsyat. Jadi jangan berpikir, pastor, saya enggak mau atau belum mau menikah, saya baru mau mulai bisnis aja. Hati-hati. Abraham dan Lot juga bukan pasangan hidup kan? Uncle and nephew. Termasuk siapa orang yang paling dekat, yang paling bergaul sama kita. 5 most frequent people atau 10 most frequent people. Hati-hati loh. Karena dengan siapa kita paling bergaul akan mempengaruhi bagaimana Tuhan akan mendirect atau mengarahkan hidup kita. So, akhir kata buat hari ini maksudnya, bukan akhir kata selama-lamanya. Kalau akhir kata selama-lamanya emang pastor mau kemana? Enggak, akhir kata. Hati-hati ya, beneran sungguh-sungguh loh. Hati-hati bergaul sama siapa. Saya sudah mulai dengan sesuatu yang hari ke hari, habit, thinking, feeling. Tapi ada sesuatu yang lebih grande, ada sesuatu yang lebih besar daripada habit, feeling, and thinking tadi. Apa? Janji Tuhan, spiritual life. Nah kalau kita semakin kenal Tuhan, Tuhan akan memimpin tuh. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita dekat, dengan siapa kita bisnis bareng, dengan siapa kita belajar bareng, dengan siapa kita main bareng, bahkan Tuhan akan menyediakan, menyiapkan pasangan hidup yang paling baik, paling tepat. Kenapa? Karena nggak mungkin Tuhan yang menyediakan sesuatu yang besar, tapi tidak menyediakan supporting sistemnya. Tuhan sudah kasih kita sesuatu yang besar di depan kita, Tuhan juga mau kita dikelilingi oleh supporting system yang tepat. Supaya kita bisa reach the goal. Gitu kan? Yuk, saya sungguh berdoa biar Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kita. Ingat, dengan siapa kita bergaul sangat mempengaruhi masa depan kita. Bukan hanya secara lahir, tapi juga ternyata secara spiritual. Saya melihat Tuhan punya rencana yang dahsyat buat setiap kita. Bukan basa-basi, beneran. Tuhan punya rencana yang dahsyat.
Jangan sampai rencana Tuhan digagalkan hanya karena kita salah bergaul, hanya karena kita salah berteman. Tapi biar hari ini kita diingatkan, dan gak sengaja puji-pujiannya tadi Ricky sudah ajak kita mengenal Tuhan lebih sungguh, lebih dari segala yang ku kenal, supaya kita tahu ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan buat kita. Rencana besar itu keselamatan, yes, tapi juga Tuhan mau pakai hidup kita di muka bumi ini. Tuhan gak mau namanya direndahkan, namanya dipermalukan karena kita kurang berhasil. Makanya saya pegang janji Tuhan. Tuhan mau kita berhasil. Tuhan mau kita berprestasi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara kepada kami Tuhan. Setiap pribadi, every single person. Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun kami. Aku berdoa Tuhan, semua yang sudah Engkau rencanakan dalam hidup kami boleh digenapi secara lengkap, secara fullest, gak sebagian. Oleh karena itu Tuhan, hari ini aku berdoa, pimpin setiap kami untuk boleh menemukan pergaulan yang terbaik. Gak salah bergaul, bahkan tidak salah memilih pasangan hidup. Aku berdoa Tuhan, Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami, memimpin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Lekat sama Tuhan. Biar Engkau yang pimpin kami Tuhan. Kami gak mau salah jalan, bahkan kami gak mau salah bergaul. Oleh karena itu Tuhan, pimpin kami dengan siapa kami bergaul. Tunjukkan teman-teman yang baik, tunjukkan komunitas yang baik, supaya kami boleh reach the fullest life itu, mencapai hidup yang sempurna, hidup yang berkelimpahan, hidup yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau punya rencana indah. Tuhan mau kami punya sesuatu, kami jadi sesuatu, dan kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus, yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Thank you Jesus, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Oh, you are worthy. You are worthy of it all.